Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung ke dalam link Zoom ini untuk langsung men-rename nama dari akun Zoom-nya masing-masing. Contoh Afidatul Amanah strip NTB agar memudahkan kami untuk mempolling atau melihat dari mana saja Bapak Ibu yang join ke dalam Zoom ini. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk meletakkan kamera itu sejajar dengan mata ya, rata-rata air, agar tidak terlihat terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, agar enak dilihatnya. Jadi minimal kita bisa melihat rata sejajar dengan mata kurang lebih. Sampai saat ini peserta yang baru masuk adalah 147 peserta kopi susu. Untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, yang sekiranya ada teman atau saudara yang ikut ke dalam grup kopi susu ini, bisa langsung di PC atau di WA, untuk bisa langsung bergabung ke dalam link Zoom ini untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, yang dimanapun kita berada, ini adalah video-video yang diupload di YouTube. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa menikmati, bisa melihat, menonton di rumah masing-masing jika tidak ada kelas. Saya jadi bingung. Ini ada banyak permasalahan, banyak tips-tips dan lain sebagainya yang bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita bisa terlepas dari bingung? Karena kita memahami. Sekarang Om Bagus tanya sama Wahyu, kamu pernah nggak lihat tempat sampah? Pernah. Kalau kamu buka tempat sampah, yang banyak di dalamnya itu apa? Sampah. Kenapa banyak sampah di dalam tempat sampah? Ya karena itu tempat sampah, Om. Nah, sebenarnya Om Bagus sudah menjawab pertanyaan kamu. Maksudnya gimana nih? Saya belum paham. Kita hidup di mana sekarang, yuk? Di dunia. Dunia itu tempatnya apa? Ya, ujian, Om. Jadi kalau banyak ujian, berarti kita tidak salah tempat dong. Betul juga, Kalau ya. kita mau meninggalkan ujian, ya berarti tinggalkanlah dunia ini. Aduh. Iya juga ya, Om. Ya kan, Allah sendiri juga kan sudah mengisyaratkan kepada manusia bahwa Allah tidak suka orang yang meminta mati, apalagi bunuh diri. Kenapa hidup kita ini banyak ujian? Karena memang tempatnya. Yang kedua, yang jadi masalah, kalau kita ini hidup, tidak ada ujian. Sekarang Om Bagus tanya, mau nggak kamu sekolah, ya? Tapi waktu waktu ujian, kamu tidak boleh ikut ujian, mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau. Berarti ujian kita butuh nggak? Iya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa naik kelas, Om. Naik Nah, kelas. berarti sudah terjawab dong. Allah kasih kita banyak ujian karena Allah pengen bertubi-tubi kita naik kelas. Tapi ingat, Wahyu, ada orang GR, dia pikir dia mengikuti ujian. Kalau tanya, kalau di sekolah siapa yang boleh ikut ujian dan siapa yang tidak boleh ikut ujian? Yang ikut ujian adalah yang memenuhi syarat kan? Ya, betul. Om. Yang tidak boleh ikut ujian? Yang tidak memenuhi Iya, syarat. tidak Nah, memenuhi syarat. Jadi kalau orang itu beriman dan dia mendapatkan masalah, itu bisa disebut ujian. Kalau dia tidak beriman, lalu banyak masalah, itu bukan ujian. Kecurigaan Om Bagus, itu mungkin laknatan. Dia sudah dilaknat sama Allah. Dan yang paling berbahaya lagi yuk, Allah itu kalau sudah benci sama kita, sudah tidak mau memberi jalan keluar lagi untuk kita, sudah tidak mau menyelamatkan kita, kata Allah, kutambahkan nikmatnya agar dia lupa. Mau nggak jadi orang lupa? Nggak mau. Nggak mau kan? Iya. Jadi sebagian nikmat yang sudah Allah beri, salah satunya adalah ujian. Ujian. Ya, selamat menikmati ujian, dan ujian itu turun dikarenakan Allah akan membocorkan sebuah teori baru dalam hidup kita. Nah, coba kamu lihat baik-baik ujian kamu itu, kamu dapat apa setelah itu? Pasti ada sesuatu di balik itu. Ya. Oke, sekarang kamu merenung, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, saya minta maaf karena saya pikir ujian ini adalah sesuatu yang negatif, ternyata ini positif bagiku. Ya. Terima kasih ya Om ya atas masukannya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan ujian ini dengan sekuat tenaga saya dan bisa mampu menghadapi ujian ini. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan salah satu video yang diupload di YouTube. Ya, Bapak Ibu semua bisa menikmati di rumah masing-masing dengan link YouTube kata Om Bagus, dan juga ada yang di Instagram. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengfollow
namanya sama, yaitu kata Om Bagus juga. Dan bisa menikmati ketika tidak ada kelas atau ketika teman-teman lagi free, lagi nganggur, bisa menikmati terus motivasi dari Om Bagus. apa-apa negatif thinking, apa-apa negatif thinking. Jadi kalau dia negatif thinking itu berpengaruh sama kita Om. Kita jadi kayak takut melangkah, takut salah gitu Om. Itu gimana ya Om? Teman saya tuh kayak gitu Om. Sebenarnya begini, orang-orang yang seperti itu membuat kita ini terkadang memang setuju Om Bagus. Terkadang kita kalau mau melangkah jadi ragu. Iya. Dia tidak bisa hadir sebagai teman yang baik. Kalau ditanyakan kenapa sampai ada orang-orang yang seperti itu, saya jelaskan terlebih dahulu yang di depan. Jadi, kenapa sih ada orang yang selalu berburuk sangka sampai-sampai dia takut melangkah? Iya. Yang dipikirkan selalu apa? Takut salah. Kalau menurut Om Bagus, orang-orang yang takut salah, dia itu sudah salah. Kenapa Om Bagus mengatakan orang yang takut salah dia sudah salah? Karena orang yang takut salah itu tidak berbuat apa-apa. Itulah kesalahannya. Padahal kalau dia melangkah, bisa ada dua kemungkinan kan? Yang pertama dia bisa benar, yang kedua dia bisa salah. Tetapi siapakah orang yang harusnya penuh percaya diri setiap mau melangkah? Yang pertama buang keraguan. Buang keraguan. Siapakah orang yang ragu? Orang-orang yang di kepalanya kurang data benar. Sekarang Om Bagus tanya sama kamu. Kalau hari ini kamu banyak makan durian, dan ketika kamu berbicara, Iya. kita akan mengeluarkan aroma apa dari mulut kita? Durian Om. Kenapa? Karena kita makannya durian. Oke. Kalau kita hari ini banyak makan nangka, kalau kita berbicara, maka aroma yang keluar dari mulut kita juga bau nangka kan? Iya betul Om. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Sama dengan otak. Otak itu juga setiap hari makan. Bahkan lebih parah, otak itu makan setiap detik. Kapan manusia itu tidak makan? Ya ketika dia lagi menutup mulutnya. Mulutnya otak itu ada 3. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga perasaan. Nah, perasaan ini bisa saja didapatkan dari hidung, bau, dari mulut, dan dari sentuhan. Kita bisa tahu ini kasar, ini halus. Itu juga makan data. Nah, kalau data-data yang kita makan setiap hari ini adalah data yang negatif, maka jangan salahkan ketika bau yang keluar dari otak kita ini adalah bau yang negatif. Jadi orang-orang yang selalu setiap hari yang dia pelajari adalah sebuah keburukan. Om, ada nggak sih orang yang tidak belajar tapi buruk? Begini, belajar itu kan banyak model ya. Salah satu belajar yang paling berbahaya itu adalah melakukan. Hari ini kita melakukan keburukan, kita lagi belajar memasukkan data buruk di kepala kita. Makanya kenapa agama melarang kita untuk membuat keburukan. Karena kalau kita melakukan keburukan hari ini yang sifatnya itu memiliki nilai-nilai buruk, misalnya 300 nilai misalnya ya, kita berhasil melakukan yang 300 itu. Nah, ini juga proses belajar, kita masukkan lagi data. Nah, kalau kepala kita ini 3000 dan menghasilkan keburukan 300, dari 300 itu kembali ke otak kita, kan pola berpikir yang 4000 negatif. Nah, 4000 negatif kalau kita ini mengeluarkan lagi pemikiran, akan keluar lagi yang disebut 400. Meningkat terus sampai orang itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Setiap dia berpikir, yang keluar itu adalah sesuatu yang negatif. Makanya kita mendengar istilah yang disebut dengan garbage in, garbage out. Apa itu? Garbage in, garbage out itu maksudnya ini. Kalau sampah itu masuk ke kepala manusia, maka tunggulah ketika ada sesuatu keluar dari kepala itu juga pasti sampah. Betul. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak berburuk sangka? Yang pertama, kita harus dulu belajar tentang pemahaman mana yang benar, mana yang salah di muka bumi ini. Dari mana kita bisa memahami mana benar dan mana yang salah? Ya tentunya kita kembali kepada ajaran agama. Betul. Karena dengan ajaran agama, kita bisa dilimpahkan lagi pemahaman kita. Yaitu, Allah akan datangkan yang disebut dengan akal. Nah, akal itulah yang akan membebaskan kita dari suasana was-was, yang kita ragu setiap mau melangkah, apalagi takut salah.
akhirnya kita bisa menjadi orang yang disebut manusia yang penuh percaya diri dan yakin karena dia mengimani apa yang Allah perintahkan kepadanya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Jadi sudah tidak ragu lagi kan? Iya, betul. Berarti harus kitanya sendiri yang memanage bagaimana Setiap data-data urusan di yang muka bumi ini manusialah yang merubah dirinya. Jangan pernah berharap orang lain akan membantu merubah kita, tidak. Kalaupun ada orang datang untuk membantu kita berubah, tapi kalau kita sendiri tidak siap dari dalam diri kita, tidak ada perubahan. Sebagaimana Allah mengatakan, tidak akan aku rubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, betul. Jadi sudah siap merubah diri menjadi lebih baik? Siap, Om. Alhamdulillah. Harus siap. Om Agus doakan semoga kita semua terbebas dari sikap was-was, Amin, amin. takut salah, ya. Apalagi sampai kita berburuk sangka mempengaruhi amin, orang amin. untuk tidak melakukan kebaikan. Iya, Om. Amin. Baik, Om. Terima kasih, Om, atas masukannya. Semoga saya juga bisa menjadi orang yang selalu berpikir positif. Amin, amin. Dan teman saya juga tentunya bisa Amin. selalu berpikir Amin. positif. Amin. Ya, terima kasih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dan selamat siang kami ucapkan kepada seluruh sahabat kopi susu dimanapun kita berada. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2020. Dan sangat senang sekali, saya Muhammad Fikri Ainun Najib, yang akan menjadi moderator pada acara motivasi online kopi susu pertemuan ketiga pada hari ini. Tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang sudah bergabung pada motivasi online pada siang hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga bagi Anda yang sudah bergabung, kita semua dalam kondisi stay at home dan tetap dalam pikiran yang positif. Baik Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, tentunya pada hari ini kita akan hadirkan pemateri kita yang akan memberikan motivasi online pada siang hari ini. Namun sebelum mulai materi pada siang hari ini, silakan kepada Bapak dan Ibu menyiapkan apa saja yang sudah diinstruksikan sebelumnya oleh tim kami, seperti kesiapan tempat, kesiapan diri, dan lain-lain. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, pastikan videonya dinyalakan dan bisa terlihat dengan jelas, karena nantinya akan mempermudah pemateri kita untuk berinteraksi dengan Anda. Dan oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sekarang sudah 140 peserta, sahabat kopi susu yang bergabung dalam motivasi online pada siang hari ini. Mudah-mudahan terus bertambah untuk kita saling mendapatkan manfaat dan materi yang dibahas pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemateri kita pada siang hari ini sudah berada di hadapan kita semua. Saya informasikan bahwasannya Om Bagus pada siang hari ini berhalangan hadir dan akan digantikan oleh pengajar yang lain, yaitu dosen terbaik KAFI, yaitu Kak Iyang sebutannya ya. Nama aslinya yaitu Irham Surahman, SE MCHC, CHT CPM. Nah, beliau juga bekerja di Darut Tauhid Jakarta, RRI Pro 105 FM Jakarta, Karim Syah Laufin, dan NRA Tours and Travel. Nah, baik, alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Assalamualaikum Kak Iyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ainun, bagaimana kabarnya siang Bagaimana hari ini? kabarnya pada siang hari ini?
Oh, agak delay ya suaranya Kak Ainun. Kak Ainun, bisa dengar suara saya dengan baik? Oh iya Kak. Ya gimana kabarnya Kak pada siang hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, semangat, bermanfaat. Alhamdulillah sehat selalu ya Kak. Ya. Nah, baik Kak Yang, kami silahkan untuk berbagi dengan seluruh sahabat Kopi Susu pada siang hari ini. Nah, kepada Kak Yang, kami silahkan. Ya, terima kasih Kak Ainun dan juga Kak Ihsan yang sudah memfasilitasi di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya mau dengar dulu suaranya Kak Ainun. Jadi, boleh dibuka dulu mikrofonnya tim admin supaya dijawab. Oke, Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Yang bisa mendengar suara saya dengan baik, boleh kasih jempol dulu. Boleh kasih jempol dulu semuanya. Oke, terima kasih yang sudah bisa mendengar suara saya dengan baik. Alhamdulillah hari ini bisa menyapa sahabat-sahabat Kopi Susu di siang hari ini. Dan tentunya yang mengajar sebelumnya adalah guru sehat kita Om Bagus. Mohon izin kata beliau belum hadir hari ini, dan titip salam buat sahabat-sahabat yang hari ini bergabung di acara Kopi Susu ya. Dan tentunya salam hormat juga selain untuk Om Bagus dan juga Mbak Wi serta Kepala Sekolah Kafi Kiai Haji Mamdun Nurudin dan juga Ketua Dewan Wali Kak Fahrul Raji atau Kak Oji. Baik teman-teman semuanya, hari ini hari yang luar biasa. Saya diberikan amanah tugas untuk berbagi, jadi sharing ya. Walaupun kita tidak sharing ketemu, kita ketemunya di online ya. Dan saya lihat sudah ada 160 yang bergabung, Kak Ainun. Dan juga tentunya di sini saya ingin cek dulu yang sudah bergabung ya. Ada Ustadz Andi di Tangsel, terima kasih. Ada Kak Raffi dari Zaki dari Bun ya, ikut bergabung juga. Saya sapa dulu ya. Di NTB juga ada Kak. Dari NTB, Masya Allah, Nusa Tenggara Barat, terima kasih. Salam kenal, salam silaturahim dari saya dengan Kak Irham Surahman atau bisa dipanggilnya Kak Iyang, silahkan kalau di Kafi ya. Oke, kita lihat dulu. Dari kota mana lagi nih Kak Ainun, selain dari NTB, dari Jabodetabek? Iya, Jabodetabek, terutama Makassar juga ada Kak, dari Lamongan juga ada, Jawa ya, Madura pun ada Kak. Masya Allah. Memang ini dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Ainun. Jadi siang hari ini seluruh yang bergabung semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dengan adanya COVID-19 ini kita tetap stay at home untuk kita belajar menjaga diri. Dan tentunya untuk guru sehat kita bersama, semoga beliau juga kembali lebih sehat tentunya untuk bisa berbagi ilmu dengan kita semua ya. Om Bagus. Baik, teman-teman semuanya, boleh berikan senyum dulu dong siang-siang, masih puasa. Ya, karena senyum bisa berefek sama psikis kita ya. Nah, kalau orang yang tersenyum, insya Allah akan bahagia. Oke, good. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini ada sesuatu yang ingin saya share ke teman-teman. Jadi bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman. Sama-sama kalau di Kafi ataupun di Kopi Susu, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Jadi Kak Ainun bukan dosen terbaik, tapi dosen yang sedang belajar memperbaiki diri. Baik, Kak. Nah, itu ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa menjadi seorang yang bisa melakukan yang terbaik. Karena saya teringat nasihat dari guru sehat saya, guru sehat kita bersama Om Bagus, yang kalau diberikan peran dimanapun, dengan siapapun, bismillah, lakukan yang terbaik. Nah, ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan lewat daring ini, dalam jaringan, mudah-mudahan semua koneksinya dalam fungsi yang terbaik ya untuk bisa menyimak apa yang bisa kita diskusikan bersama. Siap semuanya? Kalau siap kasih jempol dong semuanya. Boleh manual, boleh digital. Kalau digital kasih emoticon. Nah, kasih emoticon dong. Nah, berarti Anda bisa berkomunikasi dengan baik ya. Oke, good. Baik, sebentar ya. Untuk gambarnya bisa dilihat dengan jelas Kak Ainun? Alhamdulillah bisa. Tidak ngeblur, fokus semuanya. Oke, good. Baik, saya akan awali dengan
sebuah pertanyaan untuk teman-teman. Oke, bentar ya, ini sedang dicek dulu sebentar. Karena kualitasnya harus yang terbaik. Nah, bagaimana sekarang? Sebentar ya. Oke, saya akan tanya, teman-teman saya akan share screen di sini. Jadi boleh nanti teman-teman menjawab ya. Siap ya? Oke, sebentar. Saya buka dulu supaya nanti bisa disimak dengan baik. Ya. Oke, sebentar. Sudah? Bagaimana? Kaisan, gambarnya sudah bisa diterima dengan baik? Sebentar ya teman-teman. Oh belum ya? Belum ya Ustaz Andi? Belum? Baik, sebentar kita fokuskan dulu ya supaya nanti teman-teman bisa menangkap dengan baik gambar yang nanti saya akan share buat teman-teman. Oke. Sudah? Ustaz Andi bagaimana sudah? Ini ahli. Oh belum. Yang lain gimana gambarnya? Jelas nggak? Belum juga geleng-geleng? Oh belum. Masya Allah. Ini sekarang? Oh belum jelas juga. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita maksimalin dulu yang ada. Oke sebentar nggak apa-apa ya. Nggak apa. Yang penting kita bisa bertemu bersilaturahim ya teman-teman. Baik. Saya izin untuk share screen ke teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik gambarnya. Oke. Oke. Kak Ainun bisa dengar dengan baik suara saya? Bisa jelas Kak? Back sound-nya? Jelas. Gambarnya? Jelas gambarnya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini harus cek and recheck teman-teman karena penting untuk bisa kita diskusikan bersama. Teman-teman, saya mau bertanya sama teman-teman yang hari di sini. Saya boleh bantu dijawab di kolom chat, boleh? Boleh, Kak. Dalam keseharian, seandainya Anda ditanya dengan pertanyaan yang saya tampilkan di layar Anda, untuk saat ini dengan COVID-19, apakah Anda lebih banyak gelisah atau bahagia? Silakan pilih ya. Boleh chat, silakan chat. Gelisah, Kak, gelisah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Sejenak kita mute dulu ya, sejenak ya. Kita lihat ya. Ya, sekarang saya tanya sekali lagi. Kalau Anda ditanya, lebih banyak gelisah atau bahagia? Gelisah. Gelisah ya, oke. Jawab jujur ya. Iya. Oke, raise hand yang lebih banyak gelisahnya. Jujur ya. Oh, udah 2. Wow, ada 9 yang gelisah terus bertambah. Gelisah Kak, gelisah. Luar biasa. 14 terus bertambah. Gelisah banyak dari 100 lebih. Gelisah. Baik, terima kasih yang sudah menjawab gelisah. Sekarang kita lihat yang menjawab bahagia. Yuk, yang menjawab bahagia boleh dibantu ya, Kak Inu dilihat untuk partisipan yang raise hand-nya. Kita lihat apakah lebih banyak bahagia tuh. Oke. Nah, 24. Oh, baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda ada yang gelisah enggak, bahagia juga enggak? Ada? Oke. Ada. Oke, siap. Saya kembalikan ke gambar kita ya. Oke, teman-teman. Banyak yang gelisah ternyata ya, luar biasa ya. Ini penting sekali untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih atas jawaban jujurnya ya. Karena modal utama kita kalau belajar pikir adalah harus belajar jujur ya. Baik teman-teman, dari kisah ini, dari pertanyaan ini maksud saya, berarti teman-teman luar biasa nih teman-teman ya. Ada yang menjawab gelisah, ada yang menjawab bahagia, boleh jadi, ada yang mungkin nggak dua-duanya. Betul ya? Oke, sebentar. Backsound-nya terdengar nggak teman-teman? Kak Inun? Belum terdengar Kak, maaf. Oke, sebentar ya. Ini karena untuk membantu supaya kita lebih nyaman ya. Oke, sebentar. Oke. Sekarang sudah?
tas, lalu tulis di luarnya 100 juta rupiah. Oke, siap? Nah, tapi yang nanti memberikan ke situ kan kebun, jangan kau wahai orang kaya, staf kamu aja. Oke. Keesokan harinya dikasihlah uang itu kepada sang tukang kebun. Menurut teman-teman, saat sang tukang kebun itu mendapatkan hadiah, sebuah tas yang isinya uang, di dalamnya, di luarnya ditulis 100 juta rupiah, bagaimana ekspresinya? Bagaimana ekspresinya? Senang sampai lompat-lompat. Senang sampai lompat-lompat, itu berarti reaksi yang sangat normal. Betul sekali. Terima kasih Kak Syahril ya, Kak Syahril ya. Iya. Senang sambil sujud syukur. Ya, betul. Sambil sujud syukur, betul. Terus, teman-teman, saya lanjutkan ceritanya. Sang tukang kebun ini melihat tas ini ada tulisan 100 juta rupiah. Betapa bahagianya dia. Dia buka tasnya, lalu dia keluarkan isinya, dia hitung uangnya. Dia hitung satu persatu, dengan wajah yang bahagia, ternyata hasilnya uang tersebut jumlahnya 99 juta rupiah. Lalu dia berpikir, boleh jadi saya salah hitung. Hitung lagi sama dia. Hitung, ternyata jumlahnya tetap 99 juta rupiah. Wajahnya sudah mulai mengkerut, alisnya sudah mengkerut. Kok beda ya? Di luarnya tulisannya 100 juta. Mulai timbul prasangka baik. Prasangka buruk, maaf. Maksud saya prasangka buruk. Jangan-jangan uangnya jatuh. Jangan-jangan diambil sama yang mengantarkan uang kemarin itu. Yuk, sekarang saya bertanya sama teman-teman ya yang hadir di sini. Boleh perwakilan salah satu ya, atau Kak Ainun deh, Kak Ainun sebagai moderator kita. Kak Ainun, buka mikrofonnya Kak. Oke, Kak Ainun, apa yang bisa diambil dari kesimpulan cerita yang tadi? Untuk si tukang kebun. Iya. Positive thinking, Kak. Positive thinking. Negative thinking. Apa yang dia pikirkan, si tukang kebun ini? Dia berpikir tadi diambil sama yang ngirim uang. Iya. Berarti dia sibuk memikirkan yang mana? Yang negatif, Kak. Padahal yang udah banyak. Emang uangnya kurang berapa, Kak Ainun? Cuman kurang 1 juta, Kak. Kurang 1 juta. Yang ada di tas itu isinya berapa, Kak Ainun? 99 juta. Oke. Yang difikirkan oleh sang tukang kebun yang mana? Yang lebih banyak difikirkan? Yang 1 juta yang hilang. 1 juta yang hilang. Iya. Sekarang kita pikirkan baik-baik ya, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Berarti sang tukang kebun ini lebih sibuk memikirkan yang mana? Yang 1 juta? Kak Ainun? Yang 1 juta. Oke, lebih besar mana? 99 juta atau yang 1 juta? 99 juta. 99 juta. Berarti sang tukang kebun lebih sibuk memikirkan yang sedikit, melupakan yang banyak. Betul. Saya dapat ya maksud dari pesan ini? Iya, Kak. Dan boleh jadi Kak Ainun serta teman-teman yang hari ini bergabung, ada sekitar 158 orang, boleh jadi hal ini terjadi sama diri kita. Kita sibuk memikirkan yang tidak ada, yang sedikit, yang ada kita lupakan. Kak Ainun dibuka aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Yang ada dengan COVID-19 ini, ya saya kan di rumah nih, bete banget di rumah. Nggak ngapa-ngapain, duit nggak ada. Biasa jalan-jalan, biasa kongko bareng sama teman-teman. Betul nggak, guys? Betul. Betul sekali. Berarti kita ambil contoh lagi, teman-teman. Ambil contoh lagi, teman-teman. Biar kita lebih kuat lagi malam di siang hari ini, maaf. Badan kita sehat nggak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Mata kita sehat nggak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Mau nggak dikasih uang 1 miliar? Mau nggak, teman-teman? Mau, Kak. Mau. Serius? Mau. Benar nih? Mau. Syaratnya 2. Syaratnya 2. 1, Apa itu? matanya diambil 1. Yang kedua, lidahnya pengecap rasanya diambil. Nggak mau. Pengecap Nggak rasa mau. lagi makanan Nggak yang mau. enak. Nggak mau lah. Kenapa nggak mau?
Nggak ada artinya uang 1 miliar kalau mata nggak ada sama Nggak lidah ada nggak berasa. artinya. Itu teman-teman. Iya. Bisa dipahami ya maksud dari yang kita diskusikan saat ini? Iya, oke. Ya, jangan sampai kita, oke, sekarang uang kita berkurang, boleh jadi secara kasat mata, tapi kita lihat diri kita sehat. Teman-teman, saya mau Yang penting tanya di kita bulan sehat, puasa ini. bahagia. Yes, good, betul Bunda. Teman-teman pernah nggak makan 2 hari? Enggak, makan terus. Pasti makan. Kenapa pasti makan? Karena Anda, kita, termasuk saya, kita masih hidup. Rezekinya pasti ada. Saya yakin. Tinggal believe atau tidak, yakin atau tidak, kalau rezeki kita masih ada karena kita masih hidup. Hidup. Iya, betul. Do you understand, ladies and gentlemen? Yes. Yes, Yes. I'm understand. Fahim tum? Ramayam tum? Aminah. Ramayam toko sebelah ya. Udah keluar. Iya, ya. Jadi teman-teman, yuk kita harus banyak bersyukur ya. Salah satu yang pernah disampaikan oleh guru sehat kita Om Bagus, dengan adanya COVID-19 ini teman-teman, polusi udara sudah sangat berkurang saat ini. Udara kita bersih teman-teman. Betul nggak? Udara yang kita Alhamdulillah. hirup bersih. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Seminggu mungkin akur. Setelah seminggu boleh jadi mulai ada konflik. Betul nggak teman-teman? Betul nggak teman-teman? Berarti sometimes ya, tidak apa-apa. It's okay guys, it's a normal things. Itu hal yang sangat normal. Namanya dengan keluarga, dengan saudara, dengan pasangan ada gesekan, it's okay, it's a normal things. Hal yang sangat normal. Dan kita sekarang masuk ke era new normal. Betul nggak teman-teman? Kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Betul nggak Bunda? Benar. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap. Dan teman-teman semuanya, mau tidak mau, bunda-bunda, kalau generasi milenial mungkin sudah hal yang biasa dengan teknologi saat ini. Generasi kolonial, zaman old, mau tidak mau dia harus menginstal aplikasi Zoom yang saat ini kita gunakan. Betul nggak? Betul Kak. Betul sekali, saya generasi old. It's okay Bunda. Bunda generasi old. Bunda, saya ingin sampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Di Cafe BBC Motivator School, tempat kita belajar bersama dengan guru sehat kita Om Bagus, ada satu mahasiswa usianya 70 tahun. Masya Allah. Jangan di ini. 70 tahun. Om Bagus usianya di bawah 70 tahun. Ya, beliau ini udah 50 tahunan beliau ini. Tapi kenapa kok ada orang yang usianya di atas Om Bagus, kok masih mau duduk belajar, masih duduk bareng? Itu sebuah nasihat buat kita semua. Kenapa? Karena yang muda belum tentu tua. Yang tua sudah pasti pernah muda. Benar nggak teman-teman? Pertanyaannya buat kita semua, jika kita diberikan umur sampai dengan usia 70 tahun atau mungkin 63 tahun kalau usia Nabi, apakah kita masih bersemangat untuk belajar? Saya belum percaya sama kita sama saya sendiri belum percaya, dalam arti buktinya nanti di akhir. Kita mau mulai sekarang nggak? Nanti tiba saatnya di usia yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita masih semangat, berarti good, berarti ada pupuk dari sekarang. Termasuk Bunda yang tadi, Bunda siapa namanya? Bunda Filka ini ya? Betul Bunda? Usia 57 bener. Bunda usia 57, tapi masih semangat. Nggak apa-apa. Masih semangat belajar, masih semangat belajar, masih good. Tinggi. Betul Bunda, betul Bunda. Itu namanya orang yang diajarkan oleh Nabi. Apa? Harus menjadi seorang pembelajar. Kalau bahasa kerennya continuous learner. Mau tidak mau harus terus belajar. Semakin kita banyak ilmu, semakin menyadarkan kita kalau kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita merasa paling tahu, berarti sifat sombong tiba. Hati-hati dengan pola pikir kita teman-teman. Jadi orang sombong itu hanya dua. Mendustakan kebenaran, dikasih tahu nggak mau dengar. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Semua kita dijauhkan dari sifat itu teman-teman. Amin, ya? insya Allah. Nah, ini sebuah nasihat buat kita semua ya. Jadi dengan era new normal ini teman-teman, dengan sikap tadi, bagaimana kepribadian diri kita nih menyikapi COVID-19 ini? Apakah tetap positif atau jangan-jangan pikiran kita sudah negatif, gelisah kayak gelisah saya, bete saya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah dengan gelisah bete berubah keadaan kita? Tidak.
Tidak, teman-teman. Tetap aja kita yang mengatur pikiran kita. Itu yang diajarkan oleh guru riset kita Om Bagus. Bagaimana pola pikir kita dibangun. Dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan buat teman-teman tentang lebih banyak gelisah atau bahagianya, kalau orang yang bahagia, anything, apapun, kita akan tetap bahagia. Ya, betul. Benar nggak teman-teman? Betul. Kalau benar, tolong dong kasih jempol. Jangan saya ngomong sendirian dong. Please, kasih jempol. Yes, you are great. Jam berapa sekarang, ya Allah? Udah cukup ya? Cukup nggak? Belum, lanjut. Cukup Lanjut. Nah, Masih sedikit. Masih baik, kurang. teman-teman. Ini termasuk teman-teman adalah seorang pembelajar. Seperti contoh, kita hari ini puasa, teman-teman. Sebagian ada yang istirahat tidur. Boleh nggak tidur? Boleh. Boleh. Salah nggak tidur? Enggak. Asal proporsional waktunya. Betul nggak, teman-teman? Betul. Ya. Tapi ada orang puasa dipakai pagi habis sholat subuh tidur. Bangun menjelang zuhur mandi habis sholat zuhur tidur lagi. Sayang waktunya. Kadang selalu berdalihnya dengan tidur itu ibadah. Iya betul, tidur itu ibadah, tetapi proporsionalnya kalau berlebihan apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Jadi malas, tambah lemak, tambah nggak punya inisiatif apa-apa Pusing. jadinya. Kenapa? Iya. Segala sesuatu yang berlebihan berefek sama kita, teman-teman. Pikiran yang berlebihan berefek sama kita. Sakit kepala. Ya, sakit kepala, banyakan tidur capek, teman-teman, fisik kita, karena fisik kita pun harus bergerak. Pikiran kita pun ini berefek, bagaimana pikiran kita berefek sama fisik kita. Makanya bagi orang yang tadi menjawab pertanyaan gelisah, semoga dengan yang kita diskusikan saat ini, kita harus lebih banyak bahagianya, teman-teman. Ya, oke. Gitu. Semoga pengantar di siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, insya Allah. Saya diajarkan oleh guru saya, oleh guru kita, ya. Kalau Irham, kalau bertemu dengan orang yang baru, ini ada yang baru nih ya, salam kenal dari saya ya. Ada yang mungkin sudah kenal juga sebagian besar, karena ini mayoritasnya salah satunya masyarakat dari Kafi. Ya. Nah, dari sini saya belajar, teman-teman, dinasihati oleh guru Irham, kalau ketemu dengan orang baru, harus 3 hal yang kamu lakukan. 1, belajar memuliakan siapapun yang kau temui. Yang kedua, belajar memampukan siapapun yang kita temui. Dan yang terakhir, yang ketiga, belajar menghebatkan siapapun yang kita temui. Jadi mulai saat ini, teman-teman, siapapun teman-teman Anda, ya, di keluarga, jangan work from home, ganti, teman-teman. Pakai pola pikir yang kita coba lebih positif. Apa maksudnya? Tidak work from home, tapi beneficial from home. Apa artinya? Bermanfaat selama di rumah. Bermanfaatnya bagaimana, teman-teman? Bermanfaatnya 1 buat diri sendiri. Contohnya bagaimana? Pertanyaannya buat kita semua, buat saya pribadi. Sudah baca Quran belum hari ini? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana kita mengisi nutrisi diri kita, ya, untuk investasi dari leher ke atas. Jangan dari leher ke bawah aja, makanan aja. Tapi nutrisi, belajar, baca buku, nonton YouTube yang bermanfaat, silahkan. Ya. Jadi diri kita harus diisi terus nih, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, bermanfaatnya apa? Untuk keluarga. Nah, ya, bagaimana untuk yang keluarga? Yang wanita, angkat tangan, dan laki-laki, angkat tangan yang pernah bantu cuci piring. Ya, pernah bantu menyiapkan hidangan berbuka puasa, angkat tangan. Atau kasih jempol boleh. Angkat tangan yang menyapu di rumah. Angkat tangan yang membersihkan sampah di rumah. Good? Good, teman-teman. Berarti teman-teman sudah bermanfaat untuk keluarganya. Yang ketiga nih, yang terakhir. Bermanfaat untuk organisasi dan komunitas Anda. Di Kopi Susu kan komunitasnya, teman-teman. Anda bermanfaat untuk apa? Mau datang hadir nih, meluangkan waktu, mengorbankan kuotanya, betul nggak, teman-teman? Betul. Kalau main hitungan matematika dan kitanya negatif thinking, pasti ya data gue habis nih.
pakai data gue habis. Tapi yang positif enggak, investasi untuk dari nutrisi dari leher ke atas. Betul? Setuju teman-teman? Guys, teman guys, are you listen to me? Do you understand? Ya, masih semangat ya semuanya ya. Alhamdulillah, semangat terus Kak. Ya, betul teman-teman. Jadi kalau belajar tentang personality kepribadian, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau belum cukup, kita sharing dulu di siang hari ini. Nanti ada kesempatan yang lain, ada kesempatan untuk sharing lagi. Kita bahas bagaimana kita mengenali diri kita sendiri nih teman-teman. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kok nih orang nyebelin banget ya, udah senyum. Pernah nggak teman-teman senyum nih? Teman-teman senyum. Coba senyum semuanya. Senyum 225. Good. Waduh, Masya Allah. Ya Allah, semoga yang senyum tambah sehat lahir batin ya Allah. Amin. Diluaskan rezekinya, sehat lahir batin, dan khususnya yang belum menikah semoga segera mendapatkan jodoh terbaik. Amin. Wah, aminnya kencang biasanya tuh. Teman-teman, pernah nggak? Coba sharing ya, saya tanya lagi. Teman-teman, kalau kita berikan senyum sama orang, seneng nggak kita? Seneng nggak? Hah? Senyum, senang. Oke, kasih jempol ya. Oke, good. Sekarang saya tanya, kalau teman-teman senyum sama seorang nih, entah itu sudah dikenal ataupun belum Anda kenal, tapi dia tidak tersenyum, malah cemberut. Wajahnya begini. Bagaimana perasaan Anda? Ayo perwakilan jawab. Guys, teman-teman. Ayo. Sebel mungkin Kak. Apa? Silahkan angkat tangan bagi yang ingin menjawab pertanyaan ya. Boleh, terima kasih Kak Ihsan. Silakan Ini raise hand, ada please. Yayan Kustiara. Silakan, Mas Yes. Yayan. Kak Yayan, silakan. Sebentar Mas Yayan, sebentar dulu ya. Dibuka dulu mikrofonnya sama admin sebentar ya. Oke, Silakan. coba Kak diklik Yayan. Mas Yayan. Itu dicabut aja, nggak usah pakai headset coba. Oke, yang lain boleh di mute dulu ya supaya kita bisa menyimak ya. Oke, silakan Mas Yayan. Tuh udah unmute tadi. Ya, Ya, halo, silakan. halo. Sudah terdengar. Silakan Kak Yayan. ya pastinya kalau misalkan kita melihat teman, kita senyum pada teman, dan kita senyum pada teman, tapi teman membalas cemberut, pastinya kita sakit hati, menggerutu, dan kenapa sih itu orang kayak kita negatif thinking ke dia gitu. Oke. Terus masih mau senyum nggak kalau ada orang reaksinya begitu sama Kak Yayan? Enggak. Enggak. Terima kasih Kak Yayan. Oke, Sama-sama. sekarang yang wanita gantian. Ayo. Yuk, raise hand please. Sarah Mutiara from Jakarta, please. Ayo guys. Videonya mati. Ya, sebentar. silakan. Kak Reni deh, Kak Reni. Kak Reni udah kelihatan nih. Ayo Kak Reni. Nanti dibuka mikrofonnya sama Kak Ihsan. Silakan. Kak Reni, silakan. Yuk, gimana? Kalau Kak Reni senyum nih, orang tidak membalas senyum Kak Reni, gimana perasaan Kak Reni? Kalau orangnya kenal langsung ditanya langsung. Orangnya nggak dikenal sama Kak Reni. Paling kenapa? Bete sih. Bete ya, kesel ya? Ya sebel. Oke, mari kita belajar. Terima kasih Kak Reni. Sekarang boleh spotlightnya ke saya lagi Kak Ihsan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang lihat saya akan tutup wajah saya seperti ini. Oke, teman-teman, saya akan kasih 2 ekspresi ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Lihat ekspresi saya yang pertama, perhatikan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Ya. Yang pertama, apa yang Anda rasakan? Boleh angkat tangan dulu yang mau menjawab. Yuk. Yes, Bunda Sri Puji Hastuti, silakan Bunda. Dibuka mikrofonnya Bunda, silakan. Bunda dibuka mikrofonnya. Ya, silakan Bun.
Halo Bunda. Silakan Bunda. Oke, mohon maaf nih Kak Inun, jaringannya kurang bagus. Yang lain silakan. Lain. Kakak Yadi Bandung. Wih, dari Yadi, Bandung. Orang Bandung ya. Selamat mangga Kak Yadi. Gimana Kak Yadi? Ya, izin menjawab ya Kak. Yes, yang pertama apa tuh? Yang pertama itu ekspresi tidak nyaman karena seperti melotot marah. Oke, yang kedua? Yang kedua menyenangkan karena seperti tersenyum. Oke, terima kasih. Kasih jempol buat Kak Yadi. Good, Kak Yadi. Terima kasih Kak Yadi. Ya, oke. Oke, teman-teman semuanya, ya. Tadi Anda melihat saya begini, ya. Anda tidak melihat mulut saya saja, Anda bisa menangkap pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Betul nggak, teman-teman? Ya, berarti teman-teman, senyum itu tidak hanya secara fisik, tapi bagaimana secara batin bisa dirasakan oleh orang yang Anda ajak berkomunikasi. Kalau misalnya kita senyum sama orang dan dia tidak membalas senyum kita, so what, teman-teman? Tugas kita bukan menunggu balasan dari orang, tugas kita berbuat baik, memberikan senyum yang terbaik. Jangan sampai kita diajarkan oleh guru agama kita tentang hadis itu sangat baik, contoh buat kita semua. Tabassamu kafi wajhi pelaku belum ada powernya. Kalaupun ada powernya, Anda dari sisi yang lain. Bukan dari sisi orang yang sudah melakukan pernikahan. Itu nggak, teman-teman? Jadi kakek, jadi nenek, Anda belum pantas bicara itu. Kalau Anda belum menjadi pelaku, Anda sudah punya cucu, sudah punya kakek. Gitu. Seperti bunda-bunda yang tadi hadir dan saat ini masih hadir. Bunda Sri Pujiastuti udah punya cucu, kasih jempol Bun. Udah tuh. Ya. Beliau bicara tentang bagaimana menyikapi cucunya, punya power karena sudah menjadi pelaku, sudah menjadi orang yang punya cucu. Gitu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, buat kita semua, sharing kita pada kali ini adalah bagaimana personality kita bangun minimal aja etalase paling depan ini. Wajah kita menyenangkan. Deal ya, teman-teman ya. Jangan sampai wajah kita jadi wajah yang menyebalkan. Nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, yang butuh adalah Anda memberikan senyum yang terbaik. Senyum yang tulus. Hati-hati, senyum juga banyak jenisnya. Ada senyum seperti ini. Itu senyum merendahkan, teman-teman. Pemain sinetron. Kalau lagi berakting. Ada senyum 1 detik.
Itu namanya senyum basa-basi, teman-teman. Sebentar ya. Itu namanya senyum basa-basi. Senyum 1 detik nih. Itu namanya senyum basa-basi, teman-teman. Makanya tahan 5 detik. Kak Ainun, do you still with me, Kak Ainun? Ya Kak. Masih bisa mendengar dengan jelas suara Kak Yang? Kalau suaranya jelas, cuman gambarnya agak... Oke, sebentar ya, kita perbaiki ya. Siap Kak. Sebentar. Sekarang gimana Kak Ainun? Masih ngeblur ya? Ya betul, masih ngeblur. Sekarang? Masih? Mohon maaf ya teman-teman. Sekarang? Coba mundur. Ya, enggak Kak. Gimana Kak Aisan? Masih ya? buram. Mohon maaf ya teman-teman, sejenak kayak saya perbaiki Masih dulu. buram ya. Karena ini manual ngerjain sendiri semua nih, dibantu Kak Isan nih perlengkapan tempurnya. Masih ngeblur. Badannya. Kak Salman boleh dibantu? Pakai Salman coba. Sebentar ya. Fokusnya nak, fokusnya. Gimana sekarang? Tahan? Kurang? Oke, kurang nggak kurang? Lagi? Terus. Stop? Terus. Sip lah. Alhamdulillah, terima kasih. Good. Alhamdulillah ya Allah, penampakannya ada ya. Oke. Supaya nanti kalau ketemu bisa menyapa saya teman-teman ya. Terima kasih Kak Isan, Kak Ainun. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan boleh, silakan. Kita masih ada waktu. Boleh moderator? Langsung angkat tangan mungkin ya. Siap Kak, ada yang angkat tangan untuk yang mau bertanya sampai sejauh ini. Oh, Yayan angkat tangan lagi ya? Oke, kayaknya mau bertanya boleh, silakan kayaknya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran Kak? Halo? Silakan lanjut Kak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya di sini, bagaimana sih caranya kita untuk menjaga pola pikir positif kita di lingkungan negatif? Terima kasih. Terima kasih Kayan ya, bagaimana menjaga pikiran kita tetap positif di lingkungan negatif. Betul ya Kayan? Mulai dari hal yang sederhana Kayan, seperti tadi yang senyum. Itu kan lingkungannya jadi negatif. Orang yang mungkin sebagian tidak biasa tersenyum, kok tiba-tiba kita senyum, orang kok nggak ngebalas senyum kita. Nah, bagaimana caranya? Pakai rumus namanya BDK. Nah, boleh dicatat teman-teman. Rumusnya singkat biar mudah difahami, ya.
ke Ciputat. Akhirnya nyampe Ciputat jam 11 malam, teman-teman. Jam 11 malam naik mobil lagi ke Serang, nyampe jam 3 pagi. Saya tidur selama di mobil, bangun jam 3, nyampe di hotel, tidur lagi 1 jam, jam 5 mandi, sholat subuh, langsung siap-siap, setengah 7 udah standby di acara. Kalau kita tidak pandai memanage pikiran kita, capek nggak teman-teman? Udah 3 jam lo duduk di mobil, macet di Patung Pancoran, capek nggak menurut teman-teman? Secara logika sederhana fisik kita, capek teman-teman. Ingat ya, fisik kita tergantung bagaimana psikis pikiran kita nih, pola pikir kita. Kalau kita berusaha untuk berdamai dengan keadaan, positive thinking, maka hal yang negatif kita akan tetap beradaptasi. Bayangkan sekarang seluruh dunia teman-teman, COVID-19. Kalau kita tidak pandai menjaga diri kita untuk tetap positive thinking, menjaga kebersihan, menjaga jarak, social distancing, physical distancing, berarti kita tidak belajar berikhtiar. Itu yang diajarkan oleh guru siar kita, belajar berikhtiar. Gitu teman-teman. Jadi Kayayan, dari pertanyaan yang Kayayan sampaikan adalah bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Kayayan senyum. Orang tidak tersenyum, berarti kan tidak damai dengan Anda nih. Sekarang Andanya mau berdamai nggak untuk tetap tersenyum, melakukan kebaikan? Nabi aja yang mulia ada yang benci sama beliau. Apalagi kita yang nyebelin beneran. Bener nggak teman-teman? Justru disinilah kita belajar untuk belajar menyenangkan orang lain. Sebelum menyenangkan orang lain, maka setting diri kita tetap positive thinking. You have to stay positive. Gitu, Kayayan. Halo? Ada orang di sini? Udah 149 gak ada yang jawab satupun. Oke. Kak Inun. Oh, Ya, siap, baterai Kak. saya habis. Maaf. Oke, sebentar baterai saya habis ya. Sedikit kacau sih, jadi saya Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak Abdurrahman, silakan Pak. yang dari yang saya dengar kan kita sedang mendengarkan materi tentang motivasi untuk berbuat baik ya kepada orang lain. Mungkin menurut saya agak melenceng dari tema hari ini. Ya. Kan apa sih sebenarnya inti dari kita hidup di dunia ini? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Maksud saya kayak sebenarnya buat apa sih kita hidup di dunia ini? Oke, good. Ya itu aja sih Pak, cukup Pak. Itu yang selalu membuat saya kepikiran tiap hari sih Pak. Ya, Pak, cukup Pak, itu saja. Terima kasih. Oke, mohon ditunggu sejenak. Sepertinya Kak Iyang terputus jaringannya sebentar. Ini sedang dihubungi. Terima kasih pertanyaannya Pak Abdullah. Kita akan tampung terlebih dahulu.
Mohon ditunggu sejenak. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Tampung dulu mungkin ya. Boleh. Ya. Ini ada Kak Erna Jogja. Bu Erna. Ya Kak Erna. Iya. Silakan Kak, mungkin ada yang. Oke, sebelumnya ya sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar suara saya? Jelas suara Ya, saya? dengar, Kak. Iya. Iya, Iya, perkenalkan nama saya Erna. Ya, saya dari Jogja. Udah beberapa kali ini ikut di pembahasan kopi susu. Kebetulan walaupun di rumah kadang kerja tetap menyempatkan untuk ikut di sesi ini. Hari ini sangat menarik sekali Kak Irham, Kak Yang, materinya yang dibahas. Ya. Dari tadi saya dari awal sampai detik ini tidak hanya menikmati sajiannya yang disampaikan, tetapi benar-benar apa yang disampaikan itu betul Kak. Terus kemudian tadi ketika masalah senyum ya, kita itu ibaratnya dengan siapapun harus tersenyum. Gitu ya Kak ya. Nah, kadang kita itu punya masalah, kita itu tidak suka sama seseorang, ataukah seseorang itu suka sama kita itu, kita tetap harus tersenyum Kak. Misalnya, saya seorang guru Kak. Ketika saya punya masalah, dan masalah itu tidak buat murid saya, tetap harus menempatkan posisi saya menjadi guru. Begitu juga di depan teman-teman saya tetap harus tersenyum lebar, kemudian tidak marah dan tidak menunjukkan bahwa saya itu punya masalah. Seperti itu. Jadi menyembunyikan kesedihan itu di dalam senyuman kita itu. Ibaratnya kan seperti itu Kak. Apakah itu namanya membohongi diri sendiri Kak? Artinya membohongi sendiri itu sebenarnya saya tuh pengen nangis loh, pengen teriak, pengen seperti ini. Tetapi kan kita harus juga jaga diri kita ya, supaya tidak sampai kita itu terlihat marah di depan orang. Kita itu tadi menampakkan bukan senyum yang tadi Kak yang bilang tadi ya. Nah seperti itu. Ya. Apakah itu namanya tidak membohongi diri sendiri? Ibaratnya seperti itu. Gimana Kak? Tolong dijelasin lagi ke saya. Baik, dengan Ibu Erna ya? Ya. Ibu Erna ya? Ya, terima kasih Bu Erna dari Jogja, terus Pak Abdul Rahman dari Papua ya, Kak Ainun ya? Betul Kak, ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama dari Pak Abdul Rahman. Baik, terima kasih Kak Ainun. Baik, sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala teknis, laptopnya tiba-tiba minta di restart, jadi mohon maaf, tapi tetap diperbaiki ya. Baik teman-teman, Bu Erna dan juga Pak Abdul Rahman, saya ke Bu Erna dulu ya. Saya jawab tambahan dulu untuk tentang senyum. Senyum itu ada senyum yang memang dibuat-buat, senyum palsu, ya. Ada senyum genit, ya. Senyum itu senyum genit, senyum yang menggoda. Nah, hati-hati, ya. Ada juga senyum yang tulus. Nah, senyum yang tulus, senyum dari hati nih. Terus bagaimana tadi dengan pertanyaan Bunda Erna ya, untuk kok jadi terkesannya kayak menutupi diri, membohongi diri. Oke, saya akan bantu dengan seperti ini. Bu Erna, saya punya teman, dia itu selalu wajahnya bahagia. Orangnya baik banget. Orang tuh tidak tahu kalau dia tuh lagi nggak punya uang. Tapi dia selalu menampakkan wajahnya selalu berbagi. Padahal dia tuh sebenarnya lagi nggak punya uang, tapi dia tetap berbagi. Gitu. Terus bagaimana nih dengan caranya kita supaya terus menampakkan bahagia? Oke, sedih urusan kita saja. Dengan siapa? Dengan Yang Maha Kuasa. Kalaupun kita sharing dengan orang, harus pilih juga orangnya. Pilih orang yang tepat. Karena kalau salah memilih orang yang kita ajak diskusi, maka apa yang terjadi bisa jadi masukannya malah karena dia benci sama kita, dia ngasih masukan yang sesuai nafsunya dia. Gitu. Jadi
dari yang gambaran ini, Bu Erna, bagaimana supaya kita tetap positif nih? Padahal kita juga lagi sedih, normal. Kembali lagi, pikiran kita berefek sama diri kita. Kalau kita tidak pandai memanage kita, pikiran kita, maka fisik kita akan berefek. Wajah kita akan beda. Oh, itu tetap terlihat ya, Kak ya? Tetap terlihat bagi orang yang sudah mempelajari ya, Oke. dan terus mempelajari. Iya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa membaca pikiran kita, ibaratnya itu kan berarti tidak bisa untuk membaca bahwa kita itu benar-benar dalam kondisi yang sedih tadi gitu ya? Ya, jadi harus ada interaksi dulu, Bunda. Ya, bagaimana kita berinteraksi? Contoh gini. Ada orang minta perhatian nih, oke? Sebentar. Ada orang minta perhatian. Saya mau handphonenya di bawah. Ada orang minta perhatian sama kita. Contoh nih, kejadian beberapa waktu yang lalu, ada orang ngeprank. Oke? Ngeprank dengan cara apa? Dia ngasih makanan, tapi di dalamnya tuh ada sampah. Saya tidak perlulah sebutkan namanya, tapi kita belajar dari kejadian ini secara komunikasi kita. Komunikasi pikir kita. Dia niatnya bercanda. Pengen dapat perhatian apa? Pengen dapat viewers. Apa yang terjadi? Berefeknya fatal kemana-mana. Betul nggak teman-teman? Iya. Sampai akhirnya di penjara. Betul, Kak. Berarti ada sesuatu yang salah. Dia cari perhatian, tapi dengan cara yang salah. Dan waktu yang salah. Nah, dalam berkomunikasi ada dua hal, Mbak Erna. Contoh ya, saya bilang begini. Yang pertama, Kak Ainun, saya jadikan contoh ya, Kak Ainun ya. Oke? Ya, siap, Kak. Yang pertama, Kak Ainun ganteng. Alhamdulillah. Oke, senyum nih Kak Ainun, pasti ucapan alhamdulillah nih. Yang kedua, Kak Ainun ganteng. Apa yang terasa Kak Ainun? Alhamdulillah. Menghina itu ya. Yang ketiga nih Bun, yang ketiga. Kak Ainun ganteng. Itu namanya ngajak berantem. Kalimatnya sama atau beda? Kalimatnya sama atau beda? Beda semua. Beda. Kalimatnya sama, kalimatnya sama, tetapi kalimatnya sama. Iya. Caranya yang berbeda. Caranya beda. Dalam berkomunikasi, pola pikir kita bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, kita sedih. Sama, saya juga ada saatnya saya sedih, Bun. Normal, kita manusia biasa. Betul nggak? Betul. Berarti itu tidak untuk menyalahkan diri sendiri ya, kayak. Artinya perasaan seperti itu sudah memang terjadi dan ada gitu. Ya kan kita dalam kehidupan sehari-hari kan ada masa sedih, masa senang, masa bahagia, masa nggak punya uang, masa banyak makanan, masa sedikit makanan. Begitu kan Bun? Silih berganti kan Bun? Iya. Iya kan? Bunda kan nggak selamanya sedih kan? Kan sekarang aja bahagia. Iya, ikut ini tadi bahagia. Tadinya gelisah loh sama corona nih. Nah, sekarang kalau kita tetap gelisah, selesai nggak masalahnya? Enggak sih. Yang menentukan siapa? Bukan saya, Bun. Diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Ya, kalau kitanya tidak pandai memanage, ini tidak hanya karena COVID-19 ya. Apapun dalam aktivitas sehari-hari kita, ini nasihat khususnya buat saya pribadi. Bagaimana kita bersikap untuk kita tetap positive thinking. Gitu. Jadi, Bunda, apapun yang terjadi, you have to still positive thinking. Kalau dalam agama kita diajarkan dalam agama Islam, tetaplah berprasangka baik. Ya. Benar nggak kalau ada kejadian yang jatuh nih, seorang anak jatuh, anak saya jatuh, iya untung aja cuma lututnya doang yang kena. Kan kadang orang Indonesia sering bilang, untung itunya aja, untungnya, berarti harus dia menanamkan tentang positive thinking. Handphone seseorang hilang, untung dompet saya nggak keambil, misalnya contoh ya. Begitu teman-teman. Berna, bagaimana Berna? Baik, ya. Ini saya baru jawab satu nih. Tentang cara, tadi tata cara berkomunikasi, misalnya kita mengucapkan Kak Ainun ganteng. Dari 3 cara saya udah berbeda rasa, betul nggak? Iya, betul. Yang kedua adalah waktunya, Kak Erna, dan juga teman-teman semuanya. Bagaimana kita mengatur waktu yang tepat saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada orang tiba-tiba telepon kita, nggak WA dulu, nggak tanya dulu dia lagi di jalan apa enggak. Benar nggak teman-teman? Kadang kita egois, kita pengen langsung diri kita, pengen langsung dilayani, bukan belajar melayani. Halo, ada orang di sini? Iya.
Masih stay ini. Ini saya mau bertanya sama teman-teman yang hadir di sini saat ini. Ini kalau saya tanya terus tidak menjawab, ini mengerti atau belum mengerti atau bagaimana nih? Mengerti. Insyaallah ya, mudah-mudahan prasangka baik saya semuanya mengerti. Mengerti. Dari hal yang sederhana dulu teman-teman. Karena kalau kita sudah belajar di hal yang sederhana, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mudah ke depannya. Iya, Bagaimana, Bu? insyaallah. Amin, insyaallah. Iya. Pertanyaannya Pak itu Rahman, Pak Abdul Rahman. Oh ya Pak Abdul Rahman. Ya, Pak Abdul Bagaimana? Rahman, ya. Oke, sekarang saya gini. Semua pegang alat tulis. Oke. Halo? Kak Ya, Ainun, Kak. Kak Ainun bantu Ya, Kak. dipantau di layar ya. Teman-teman tolong baik. tunjukkan alat tulisnya, pulpennya atau pensilnya silakan. Oke, good. Kertas ada? Oke, kita akan berusaha menjawab untuk pertanyaan dari Pak Abdul Rahman. Untuk apa tadi pertanyaannya? Ulangi sekali lagi. Kak Ainun? Tadi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, Kak? Bagaimana seharusnya kita itu hidup dalam kehidupannya harusnya gitu. Yes, siap. Menyikapi kehidupan ini. Oke, siap-siap ya. Teman-teman, sekarang tugas teman-teman adalah mendengarkan saya, lalu melakukan instruksi yang saya berikan. Siap semuanya? Kalau siap, kasih jempol. Oke, tidak bertanya dulu, tapi ikuti instruksi saya. Siap ya? Sekarang Anda gambar kepala. Gambar kepala. Cepat. Nggak harus bagus. Oke. Setelah gambar kepala, gambar matanya. Yuk. Cepat. Waktu kita terbatas. Oke, setelah gambar mata, gambar mulutnya. Yuk, cepat. Selanjutnya, lehernya. Yuk. Oke, masih jelas instruksinya? Oke, good. Terima kasih, Bunda. Oke, sekarang kakinya. Yuk, kakinya. Yuk, gambar semuanya harus ikut. Yang ikut di kelas kopi susu semuanya harus ikut. Yuk. Pak Abdul Rahman juga harus ikut, karena Pak Abdul Rahman yang bertanya. Sudah kakinya? Teman-teman? Halo? Kak Ainun? Oke, sekarang lanjutan ya gambarnya. Tadi itu kaki kan, sekarang itu tadi kaki belakang, sekarang kaki depannya. Ayo, gambar. Ayo, tugas Anda menggambar saat ini. Yuk. Terus kasih ekor. Yuk, kasih ekor. Ya, oke, kasih tanduk. Oke, good. Kasih tanduk. Yuk. Sekarang, astagfirullah, gambar apa itu? Ya Allah, astagfirullah. Sekarang semuanya kertasnya didekatkan ke layar kameranya masing-masing. Saya mau lihat gambarnya, termasuk Kak Ainun. Yuk, dekatkan, Bun. Astagfirullah. Sekarang orang bertanduk, ya Allah. Ya Allah, itu ada ekornya. Ya Allah, ya Rabbi, orang ada ekornya. Ya Allah. Ya Allah, mana gambarnya? Liatin, deketin. Ayo, saya belum lanjutin kalau belum diliatin gambarnya. Semuanya wajib. Astagfirullah, itu manusia bertanduk sekarang. Ya Allah, ada ekornya. Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Saya mau tanya sama teman-teman yang hadir di sini. Kak Ainun boleh dibantu ya. Silakan dipilih yang nanti untuk berbicara ya. Soalnya ini di monitor handphone kecil layarnya. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Gambarnya sama atau beda? Beda. Oke, yang saya sampaikan jelas atau tidak? Jelas. Apa gambarnya beda-beda? Jelas, sangat jelas. Yes, Bunda, Bundaku, Bunda-bunda semua yang baik-baik, sahabat-sahabat semuanya. Itu kan kenapa gambarnya beda-beda? Sesuai mindset kita masing-masing, penerimaan kita masing-masing. Sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Betul, sesuai dengan mindset. Kalau saya sesuai dengan apa yang ada di pikiran. Oke. Iya, penerimaan kita. Saya mau ngajak apa ke teman-teman semua di sini, gambar apa sebenarnya? Kalau dengan ada ekornya, ada tanduknya. Gambar jin. Gambar jin. Allah, kata beda. Banyak nonton film horor. Nggak ada tangannya, nggak ada badannya, jadi jin kan langsung kaki. Habis leher langsung kaki, nggak ada badannya, nggak ada tangannya. Ya Bun, kalau ada leher, ada kaki, ada badannya lah Bunda. Pas ada leher, kaki doang gimana tuh?
Saya malah mengajak Allah. Kan Saya mengajak kan teman-teman. kepala, leher, terus kaki, nggak bilang badan, terus ekor, berarti jin. Enggak tuh kan Bunda, semuanya kan udah pada dewasa kan, gambarnya pasti maksudnya arah badannya juga. Oke, Nggak teman-teman, bercanda kak, kalau yang misalnya, bercanda kak. iya nggak apa-apa Bunda, tenang Bunda. Ini kayak mohon maaf karena laptopnya sedikit bermasalah. Jadi sebenarnya saya mengajak teman-teman tuh gambar seekor Kucing. kambing. Kambing. Kambing sebenarnya. Betul nggak teman-teman? Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan saya, instruksi saya jelas nggak? Jelas. Teman-teman semuanya, jelas nggak instruksinya? Jelas banget. Jelas. Tapi kenapa hasilnya beda? Mindset. Tergantung mindset. Lain mindset, seharusnya bagaimana di awalnya? Tujuannya jelas. Dulu gitu. Yes, good answer. Jawaban yang utama tadi siapa yang jawab tujuan? Sarah. Ya, Kak Sarah berarti benar. Jawabannya adalah tujuannya harusnya di awal jelas. Mau gambar kambing, gitu kan? Benar nggak teman-teman? Kalau tujuannya jelas di awal, maka yang Anda gambar semuanya insya Allah sama. Kecuali yang belum pernah ketemu kambing ya. Aduh, dahsyat kalau belum pernah ketemu kambing. Jadi teman-teman, menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman di Papua, pertanyaan dari Pak Abdurrahman, saya akan balik dengan pertanyaan, apa tujuan hidup dari Pak Abdurrahman? Apa tujuan hidup dari teman-teman? Sukses dunia akhirat. Oke, itu tujuannya. Bagaimana? Oke, sukses dunia akhirat. Bagaimana cara menggapainya? Mentaati aturan Allah. Contohnya seperti apa? Sholat, Lakukan. Sudah Sholat, dilakukan rukun atau belum? iman, rukun Islam. Oke, sudah dilakukan atau belum? Menurut saya sudah. Semua. Sempurna Oke, atau sudah tidaknya saya dilakukan. tidak bisa Oke. menggambarkan. Belajar Oke, dari sudah ibadah. dilakukan atau belum? Oke, tentang sholat. Sudah difahami atau Sudah. belum? Sudah Kalau difahami. difahami. Sudah difahami belum bacaannya? sudah. Sudah. Menurut saya sudah. Benar. Oke, ini saya harus berprasangka baik dulu ya. Itu sesuai yang kita bahas hari ini. Tentang bagaimana kita mengenal diri dulu ya, mengenal diri tentang komunikasi kita. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kita ditanya soal kita berdasarkan kewajiban atau memang kebutuhan? Kewajiban. Kebutuhan. Kebutuhan saya. Kebutuhan. Berarti ada yang kewajiban, Kalau kebutuhan, kewajiban, ada yang Kebutuhan. Benar. Kebutuhan. Terpaksa atau rindu dengan sholat? Kadang terpaksa, kadang rindu. Terima kasih jawaban jujurnya. Sekarang yang paling dirindukan apa? Azan maghrib atau azan subuh? Azan subuh, azan maghrib. Aneh kan? Setiap saat. Itu tuh aneh kan ya? Aneh nggak? Azan maghrib untuk buka Oke. puasa. Aneh kan kita kan giliran bulan puasa kita kangen banget sama azan maghrib. Coba di luar bulan Ramadan. Kita masih sama kangen kayak sekarang nggak? Belum tentu teman-teman. Tentu. Iya. Jadi di sini yang saya ingin mengajak kita semua, bagaimana tujuan kita? Kenapa sih kita mau sholat? Itu nggak teman-teman? Kenapa sih kita harus senyum? Ya harus tanya tujuan masing-masing. Kalau tujuannya hanya semata-mata menggugurkan kewajiban, ya udah dapatnya itu aja. Dan sebuah kebutuhan. Begitu teman-teman. Jadi tujuannya harus jelas. Bagaimana cara membuat sebuah tujuan? Yaitu ada sesi khusus itu. harus ada kesempatan kita belajar bertemu lagi gitu teman-teman. Ngedesainnya harus jelas. Harus bareng-bareng nih. Gitu. Makanya kalau di Kafi diajarkan sama guru sehat kami, guru sehat kita bersama bagaimana kita menyusun impian kita, bagaimana kita mendesainnya supaya apa? Jelas, terukur, terarah. Begitu teman-teman. Contoh nih. Yang punya impian boleh sharing di sini satu orang deh. Siapa? Yuk. Kak Ainun. Suaranya nggak ada. Kak Isan. Ya, halo Kak.
Ya, Kak Ihsan ada yang resen nggak? Silakan. Saya mau tanya satu orang. Nah, ada Kak. Ini Dita dari Depok nih Kak. Ayo, Kak Dita. Mana Kak Dita? Coba wajahnya. Saya mau lihat wajahnya Kak Dita yang mana. Oke, Kak Dita. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Kak Dita impiannya menjadi apa Kak Dita? Pengen jadi motivator sih. Selain jadi motivator? Pengen bermanfaat buat orang lain. Selain bermanfaat? Dan jadi dosen. Yang lebih jelas? Jadi motivator dosen. nih? Dosen. Jadi dosen? Jadi dosen? Nih ada orang bereaksi seperti ini. Nggak mungkin Dita jadi dosen. Pinter aja kagak. Nggak ada tampang jadi dosen Anda. Anda itu wajahnya nggak asik. Anda itu menyebalkan. Sifat Anda itu, pokoknya saya nggak suka sama Anda. Bagaimana reaksi Dita kalau ada yang bersikap seperti itu? Apa ya? Ya, kalau saya sendiri ya bodo amat gitu. Selagi yang saya tuju itu baik, dan menurut orang tua saya baik, ya saya jalanin. Jadi nggak nanggepin omongan-omongan orang lain yang nggak baik lah. Kan nggak bagus juga. Nyari support lain. Oke. In real life akan ada orang seperti itu, Kak Dita. Kita punya impian, ada orang yang merendahkan. Nggak mungkin lu nggak ada tampang pengusaha. Ya elah jadi dosen IPK aja 2. Ngarep jadi dosen misalnya. Ini contoh ya teman-teman. Kak Dita ya, ini contoh ya, maaf ya. Saya jadikan contoh. Nah, bagaimana kita menyikapi tujuan kita terus diremehkan sama orang. Tadi ada dua kata yang Kak, sebentar, Kak Ditanya mana Kak Dita? Oke, ada 2 kata yang Kak Dita sampaikan. Bodoh amat. Aduh. Hati-hati ya kata-katanya ya Kak Dita. Jawabnya mendingan begini kalau saya sarankan. Oh, nggak mungkin nih Kak Dita jadi dosen nggak ada tampang. Iya, nggak apa-apa. Saya akan belajar. Jawab dengan senyuman. Jawab dengan 1 kata. Kak Dita, buktikan. Nanti dia akan terdiam Kak Dita. Ada orang yang pasti akan merendahkan kita. Sebaik-baiknya Kak Dita, sebaik-baiknya Kak Irhan, sebaiknya teman-teman, sebaik-baiknya teman-teman, pasti ada yang nggak suka sama kita. Pasti ada yang nggak suka, kita udah berbuat baik, tetap aja di mata dia jelek aja. Teman-teman harus siap. Buktinya apa Kak Yang? Yuk kita ambil buktinya dari teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang mulia akhlaknya, beliau yang baik, yang santun, tetap aja yang benci sama beliau. Tapi bahasan beliau bagaimana? Dibalas dengan attitude, dengan akhlaknya. Gitu teman-teman. Kak Dita? Ya? Gimana Kak Dita? Bisa dipahami? Bisa Kak, makasih banyak ya Kak. Ada yang tanyakan dari Kak Dita? Mungkin buat ngadepin yang lebih baiknya lagi gitu, ngadepin orang-orang yang underestimate sama kita, malah ngajak kita ke yang kayak misalkan saya kan pengen banget nyatuin, ada organisasi di kampus itu bentrok gitu, pengen banget nyatuin ngadain di satu acara bareng, cuma banyak orang yang underestimate sama saya dan nggak ada yang mau ngedukung satupun. Itu gimana ya Kak? Good, berarti ada yang underestimate Kak Dita, ada yang tidak mendukung Kak Dita, berarti Kak Dita di atas mereka. Gitu Kak Dita. Kalau ada orang yang merendahkan kita, berarti kita di atasnya dia. Kalau kita sama merendahkan dia, berarti kita nggak jauh beda sama dia. Gitu Kak Dita. Kalau Kak Dita nggak direndahkan gitu, nggak akan survive. Gitu Kak Dita. Jadi bersyukur, alhamdulillah, yes. Berarti saatnya saya belajar memperbaiki diri lagi, lebih baik. Teman-teman, saya juga pernah direndahkan, dipermalukan di depan orang banyak, padahal saya tidak melakukan kesalahan. Saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk komunitasnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kejadiannya udah lama banget ya, 2000-an awal lah saya itu waktu itu. Nah, ternyata direndahkan, dipermalukan, luar biasa. Padahal niatnya berbuat baik, tapi ya sudah. Kembali lagi teman-teman, bagaimana kita memanage diri kita untuk memindset pikiran kita tetap positif, apapun yang terjadi, yuk kita berprasangka baik. Karena kalau tidak berprasangka baik berarti kita tidak bersyukur dan kita kena jebakan 9. Sedikit yang tidak ada, melupakan yang banyak yang ada di hadapannya. Terima kasih Kak Yas. Ya, sama-sama. Ya.
Udah setengah Saya 3 lagi nggak yang mau terasa. bertanya. Cukup ya teman-teman? Oh, cukup ya, Kak? Belum, Oh Kak, iya, belum. Kak. Hah? Ada yang belum, Kak. Satu terakhir ya. Satu lagi ya, Kak ya? Baik, Kak, siap. Iya, Dari Kak Sabil Tangerang. silakan Kak Sabil. Yang mana orangnya? Halo? Silakan Kak Sabil. Ya, Ya, halo. Kak Sabil. Ya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kepada moderator dan host. Silakan, Pak. Ini hanya semacam berbagi yang saya rasakan dulu ketika tadi pertanyaannya dengan Bapak yang di Papua. Abdurrahman. Ya, pertanyaan karena saya rasa itu penyuluh. Dan itu benar-benar banyak menguras energi saya sekian tahun. Pertanyaan itu adalah siapa saya, peran apa saya di bumi ini, seperti itu kalau saya bahasakan. Nah, kalau kita membahas secara umum, secara luas dengan kata akhir kehidupan, mungkin susah ditangkap, Pak. Jadi saya persempit dalam artian bagaimana cara hidup saya di dalam berkeluarga atau dalam keluarga saya. Siapa saya di keluarga, dan apa peran saya di keluarga. Kemudian setelah itu saya sekian tahun mencari, setelah saya jauh dari orang tua saya, barulah saya bisa mendefinisikan dengan jelas bahwa saya adalah nama saya Sabil, bapak saya, ibu saya namanya XYZ, dan saya ingat semua sejarah setiap hari apa yang telah mereka lakukan bagi saya. Itulah yang membangun pemahaman saya tentang identitas keluarga saya, bahwa kami sekeluarga terdiri dari 5 orang, saya anak pertama. Kemudian dalam keseharian saya mulai mendefinisikan bahwa peran bapak saya A, peran ibu saya B, dan itu terjadi setiap hari. Dari pemahaman itu muncul kesadaran, Pak. Kesadaran saya sebagai anak, seperti yang diutarakan tadi Mbak yang terakhir, bahwa apa manfaat yang saya berikan. Sebelum saya sampai kepada jawaban itu, saya merasakan bahwa terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh orang tua saya. Semuanya adalah nikmat. Entah itu materi atau non materi secara kualitas dan kuantitas. Dan rasa yang muncul pertama kali, Pak, setelah itu adalah rasa terima kasih. Dan di situ saya menemukan sebuah energi baru. Energi saya yang selama ini habis saya gunakan untuk mencari diri saya, untuk marah, untuk emosi, untuk tidak menolak kenyataan seperti yang Bapak bilang tadi, menolak situasi, menolak keadaan. Saya sekarang gunakan untuk berterima kasih kepada ibu saya, dan itu benar-benar membuat saya terobati, Pak. Betul, Pak. Benar-benar. Dan saya terobati alhamdulillah sampai saat ini, dan saya bisa alhamdulillah sekarang saya perluas bahwa saya sekarang adalah karya ciptaan Tuhan. Dalam kata yang saya pakai sekarang itu adalah saya anak Tuhan, tapi bukan berarti anak kandungnya. Kan Pak Soeharto juga sebagai bapak pembangunan, tapi bukan berarti anaknya namanya pembangunan. Itu kan hanya makna kata ya. Saya ada anak Tuhan, dan rasa yang muncul kepada Tuhan itu adalah rasa terima kasih. Dan saya wujudkan rasa terima kasih itu dalam ucapan alhamdulillah, kemudian dalam prakteknya adalah sholat. Dari situ saya mulai berkembang, Pak, bahwa saya harus bermanfaat kepada semua ciptaan Tuhan, seperti yang ingin diharapkan tadi oleh Mbak yang terakhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sabil. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kegalauan Bapak yang di Papua. Salam, Pak Abdurrahman. Ya, siap, terima kasih. Salam warahmatullahi Pak Sabil, terima kasih. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Sabil, satu kata yang sangat penting adalah kita berterima kasih. Nih teman-teman, dari pertanyaan Pak Abdurrahman memang waktunya tidak cukup kalau kita dijelaskan saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim kembali ya. Jadi teman-teman, kata terima kasih sangat penting. Lihat, teman-teman belajar, usianya sekarang udah rata-rata mahasiswa misalnya, atau sudah dewasa atau sudah lanjut usia. Kita bayangkan teman-teman, banyak sekali guru-guru yang menjadi jalan ilmu untuk kita sampai dengan detik ini. Betul nggak teman-teman? Ya, dari mulai guru TK, kalau kita bicara pendidikan nih, guru TK, guru SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Ada lagi yang namanya guru kehidupan, teman-teman. Nah, saya ingin mengingatkan khususnya buat diri saya pribadi ya, jangan sampai kita
menjadi murid dari seorang guru atau guru yang kita serap ilmunya, menjadi murid yang tidak tahu berterima kasih. Hati-hati. Kalau murid yang tidak tahu berterima kasih, maka ilmu yang dia serap, dia pelajari kemungkinan besar tidak berkah. Apalagi dia tidak punya adab sama gurunya. Jadi saya ingin mengingatkan untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi khususnya, yuk kita belajar berterima kasih terhadap siapapun yang menjadi jalan ilmu untuk kita sampai dengan kita berdiri saat ini. Gitu teman-teman. Sekarang teman-teman tolong tangannya ikuti gerakan tangan saya seperti ini. Oke, saya minta maaf karena saya pakai tangan kiri saya pegang handphone. Oke, ikuti ucapan saya ya, walaupun di mikrofonnya di mute. Apa yang kau pikirkan, maka akan kau katakan. Saya ulangi ya, apa yang kau pikirkan, maka akan keluar dengan apa yang kau ucapkan. Apa yang kau ucapkan, maka akan dilakukan lewat tindakan. Gerakan tangannya. Oke, saya lihat dulu ya. Tindakan. Dua tangan ya, teman-teman, dua tangan. Karena saya pegang handphone nih. Oke, ulangi ya. Apa yang difikirkan akan menjadi perkataan. Perkataan akan menjadi perbuatan. Perbuatan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan masa depan kita. Jadi teman-teman, apa yang kita pikirkan akan keluar lewat ucapan kita. Dari ucapan kita akan keluar lewat tindakan atau perbuatan kita. Dari perbuatan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter kita. Dan karakter akan menentukan masa depan kita. Pertanyaannya, karakter apa yang kita bangun sampai dengan saat ini? Tergantung bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan di sosial media, bukan apa yang Anda katakan, apa yang Anda tulis sekarang teman-teman. Apa yang Anda upload di sosmed. Silakan, kita lihat salah satu kepribadian, menilai kepribadian seseorang adalah bagaimana dari status-status dia, apa yang dia ucapkan sama di sosial media. Kalau kata-kata yang positif, maka itu cerminan dirinya. Lalu apa tindakannya dan kebiasaannya. Orang yang sering mengulang-ulang hal yang baik, maka jadi orang baik insya Allah. Orang yang biasa mengulang hal yang buruk, maka jadi buruk dia dan ke depannya. Teman-teman, bagi yang belum punya pekerjaan, Anda mengirimkan CV, HRD sekarang tidak melihat secara CV saja teman-teman, tapi lihat dari status sosial media Anda. Lihat nih, oh ini orang ini banyak ngeluhnya nih. Kerjaannya nih banyak ngeluh, kasih kerjaan ngeluh. Nggak dikasih kerjaan ngeluh. Aneh orangnya jadinya. Jadi hati-hati dengan sosial media Anda, itu mencerminkan kepribadian Anda. Foto-foto Anda, tulisan Anda itu mencerminkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan lewat tulisan. Kalau ini kan lewat perkataan ya. Kan tulisan juga perkataan kita sebenarnya. Secara tertulis. Begitu teman-teman. Dalam agama kita diajarkan ya, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, maka engkau berbuat kebaikan bagi dirimu sendiri. Jika engkau berbuat keburukan, maka engkau berbuat keburukan untuk dirimu sendiri. Demikian teman-teman. Untuk kopi susu siang hari ini cukup ya. Halo, cukup ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kenapa? Halo Kak Ainun. Ya Kak, sudah jam 3 kurang seperempat. Sampai jam 3 aja Kak. Masya Allah, beneran Tanggung masih sisa berapa menit lagi? 15 menit oh gitu lagi. Bunda. Nah, Baik Bunda. supaya lebih klop lagi gitu. Ya Bunda. Ya, sebagian dari saudara-saudara kita yang di luar wilayah bagian barat tentunya ada yang sudah tiba waktu sholat ya teman-teman. Iya, waktu apa ya? Jam 4 ya, waktu. ini menjelang closing. Ya, di sini menjelang jam 3 nih Bun. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita bangun dari sekarang untuk tetap positive thinking, melakukan yang terbaik ya. Saya ingin mereview sejenak. Satu, belajarlah menjadi pelaku. Jadi apa yang kita ucapkan, ya kita lakukan dong, guys. Senyum-senyumlah gitu ya. Kak, gimana caranya sabar? Kalau nasihat dari guru besar kita, sabarlah.
Gimana Kak caranya bersyukur? Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini buka puasa sama kurma 1 butir. Alhamdulillah, masih ada loh kurma, alhamdulillah. Ya Allah, hari ini buka puasa sama es sirup campur sama gorengan, sama pizza, sama batagor, banyak sekali makanannya. Ingat, tetangga kita bagi. Nah, belajar berbagi. Jadi dalam hidup kita teman-teman, yuk belajar namanya membuat legacy ya, legacy. Apa itu legacy? Warisan terbaik. Setelah kita meninggal, apa yang kita kenang? Apa yang dikenang? Kita meninggalkan apa untuk orang-orang yang kita tinggalkan ini? Ya. Misalnya begini teman-teman, menjelang penutup ya. Teman-teman kalau bulan Ramadan atau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, biasanya kan kaum muslimin berkunjung berziarah ya. Betul nggak teman-teman? Ke makam ataupun ke tempat pemakaman, baik itu mungkin keluarga, orang tua, saudara yang mungkin sudah meninggal dunia. Betul? Oke, kita ambil analogi yang sederhana. Saat teman-teman menuju ke pemakaman, ada satu pemakaman, dia pemakamannya masih utuh. Batu nisannya masih bagus, terus nama yang meninggalnya masih terlihat jelas. Secara logika berpikir kita nih, itu meninggalnya baru atau udah lama? Baru atau udah lama teman-teman? Masih baru ya? Oh, jadi seminggu, 2 minggu atau mungkin sebulan. Oke. Di sampingnya nih, makam yang kedua ya, makam yang kedua. Makam yang kedua sudah agak hancur. Sudah agak hancur. Namanya sudah agak hancur, terus batu nisannya sudah agak kurang terawat. Berarti meninggalnya baru atau udah lama? Udah lama. Oke, good. Yang terakhir, yang ketiga nih. Pemakaman yang ketiga, oke. Ini udah nggak ada batu nisannya, hanya tanah saja. Sudah lama atau baru meninggalnya? Udah lama atau lama banget? Baru. Lama banget. Udah lama banget. Oke, Tanahnya. teman-teman. Oke, kita kembali ke yang pertama, kedua, dan ketiga. Boleh jadi teman-teman, untuk yang pertama, itu orang yang baru meninggal, keluarganya masih sering mengunjungi, betul nggak? Ya kan? Berziarah karena masih belum bisa melepas total gitu untuk mengikhlaskan misalnya. Yang kedua, udah agak jarang dikunjungi. Yang ketiga, udah sangat jarang dikunjungi. Pertanyaannya, apakah memungkinkan nggak kalau dulunya orang tersebut adalah orang yang punya jabatan tinggi? Memungkinkan. Memungkinkan. Keluarganya masih sering berziarah, masih memungkinkan? Kalau misalnya baru meninggal, masih kan? Tapi seiring yang berjalannya waktu, orang itu terlupakan teman-teman. Kenapa? Karena udah lintas generasi, udah lintas tahun yang terlalu jauh misalnya. Tapi ada satu pemakaman yang sampai detik ini tidak hanya keluarganya mengunjungi, yang bukan keluarganya tetap mengunjungi, meninggalnya sudah ratusan ribuan tahun. Iya. Tapi masih ada yang mengunjunginya, masih ada yang merindukannya, masih ada yang memuliakannya. Siapakah beliau? Rasulullah SAW. Oh, kita ngasih contoh, kita cari contoh. Siapa ngasih senyum terbaik? Rasulullah. Siapakah ayah terbaik? Rasulullah. Siapakah imam yang terbaik? Rasulullah. Siapakah yang meninggalkan warisan terbaik? Rasulullah SAW. Apapun ladang ada di diri beliau. Itu teman-teman. Sampai detik ini, semua berkunjung, merindukannya untuk bisa hadir ke sana. Karena beliau meninggalkan warisan terbaik, Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang jadi pondasi yang diajarkan oleh guru riset kita, Om Bagus ya, di kafe ataupun mungkin di kopi susu juga disampaikan. Jadi sampai detik ini, nah kalau kita udah meninggal, bagaimana nih kita akan dikenang seperti apa nih? Warisan apa yang kita berikan kepada generasi berikutnya? Jangan sampai kita hebat di depan podium, kita bicara sebagai orang yang hebat, tapi di dalam keluarga kita biasa aja. Tidak hebat. Karena orang yang hebat bukan saat dia menjabat, tapi setelah selesai dia menjabat, baik jadi pejabat, jadi orang tua, warisan apa, legacy apa yang dia tinggalkan untuk orang yang dia tinggalkan. Begitu teman-teman. Jadi pastikan kita, kalau dari guru set kita Om Bagus, orang yang biasa cemberut,
manyun sehari-hari, nggak ada senyumnya, boleh jadi nanti meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Kelihatannya sepele, senyum dong, iya, tapi kalau tidak dibiasakan terus apa manfaatnya buat kita kalau kita tidak belajar membiasakan untuk tersenyum kepada orang lain? Nggak apa-apa kita tidak dibalas senyum oleh orang lain, nggak apa-apa teman-teman, nggak akan menjadi kita jadi jungkir balik, nggak, tetap aja senyum, tetap aja jadi orang baik, gitu teman-teman. Jadi yuk kita selalu berbuat yang terbaik, karena boleh jadi nih saat yang terakhir kita lakukan, mudah-mudahan saat kita meninggal dalam keadaan yang terbaik. Husnul khotimah, iya. Berikan senyummu yang terindah. Betul. Kalau senyum terindah kan boleh jadi pernah ada kejadian seseorang meninggal dalam beliau udah meninggal tapi kelihatan wajahnya tuh senyum, ya Allah enak banget ya ngelihatnya gitu. Meninggal dalam keadaan sholat gitu. Sholat pun kan hati kita harus dicek tuh bagaimana mindset kita. Ada orang sholat karena ingin dipuji sama orang, hati-hati juga. Azan Allahu Akbar, suara gue keren banget. Keren banget bro. Hati-hati, berarti ingin dapat pujian dari orang lain. Hati kita pun harus benar untuk kita manage, kita atur dari pikiran kita. Begitu teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah menolong kita ya. Ini sharing, sama-sama masih belajar. Mohon doanya supaya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bukan orang yang harus bekerja, tapi orang yang bermanfaat. Jadi bukan work from home, tapi beneficial from home. Bermanfaat selama di rumah. Untuk keluarga, untuk diri, untuk tetangga, untuk komunitas kita. Jadi jangan lupa langsung endorse, follow Instagram Kak Ira. Boleh ya Kak Inun? Nanti silakan, yang sudah follow saya blok ya. Enggak. Silakan untuk silaturahim boleh follow Instagram supaya lebih memudahkan kita berkomunikasi @irhamsurahman, monggo untuk kita bisa bersilaturahim. Dan juga mohon doanya sore nanti juga jam 4 waktu Indonesia bagian barat, sharing juga di Instagram. Silakan yang mau ikutan lagi boleh ya. Untuk bermanfaat di kampus saya terdahulu namanya kampus Perbanas. Itu teman-teman, Kak Inun, cukup ya, sudah jam 14:50. Saatnya saya pamit. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas hal yang disampaikan jika ada yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Om Bagus yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir menyapa keluarga besar Kopi Susu. Kak Isan, terima kasih. Kak Inun, terima kasih yang sudah jadi moderator yang hebat, yang keren. Mohon maaf lahir batin bila ada yang bertanya belum dijawab dengan maksimal atau yang mau bertanya belum sempat diberikan kesempatan. Semoga Allah menolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yang atas kebersamaannya pada siang hari ini. Semoga terus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita dan juga untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk yang bertanya dan mohon maaf kepada teman-teman atas keterbatasan waktunya. Bagi yang bertanya yang belum mendapatkan secara keseluruhan, untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa di WhatsApp panitia pendamping yang insya Allah akan dijawab di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah acara Kopi Susu pada siang hari ini berjalan dengan baik dan semoga selalu bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim yang mensukseskan acara ini. Ya, dan terima kasih kepada Kak Iyang. Semoga selalu sehat ya Kak dan bisa berbagi kembali di pertemuan akan datang. Insyaallah. Amin insyaallah. Terima kasih juga kepada seluruh wilayah yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Semoga kita bisa mengikuti kembali kelas yang akan datang dengan materi-materi yang lebih menarik. Mungkin bisa bersama Kak Iyang kembali atau bersama guru siat kita Om Bagus. Terima kasih kami sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fikri Ainun Najib. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan teknis pelaksanaan Kopi Susu pada siang hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.